bagi Gus Dur nyaritakeun Yahudi jeung presiden Prancis. Begitu ngobrol mun bahasa urang kan nama ke bahasa Inggris. Sebetulnya dari Prancis tuh bisa bisnis ke Israel. Bisnis apa Gus? Bisnis BH. BH. Kaget tuh presiden Prancis. BH ini iya. Bagaimana maksudnya? Kirim ke Israel sebanyak-banyaknya, cuman dipotongin ceknya, nah talinya dipotongin, jual, pasti laku. Maksudnya apa itu Gus? Ya kan BH orang Prancis tuh gede-gede, jadi bisa dipakai tutup kepala betul. Seri dada. Orang Prancis seri dada. Benar juga ya. Iya. Ntar kalau bisnis ke sono, saya harus dapat bagian. Bisa anda tak Gus ngalalaga presiden Prancis. Jadi kan kalau dia susuna, jadi kalau dipakai dijual kayak Yahudi, dipotongan talina kan bisa pakai opea. Opea Yahudi, masya Allah. Kata Gus lalagaan bisa datang iya aja nama. Lalagaan bisa datang kadinya, masya Allah kan. Ini orang Gus Dur. Gus Dur lagi saya nyaritakeun nyaritakeun Gus Dur naik beca dari Jakarta. Itu naik beca eta aya palangan beca teu meunang. Terus baik lebar Bang ke Gus Dur. Becanya langsung gitu. Biar tenang aja. Memang Mas dari mana? Saya dari Madura. Wah, kalau dari Madura enggak kalah dah sama polisi. Gus Dur dah biarin gitu. Bener bae di hari. Prit. Tangkep dia. Kamu nggak lihat di depan itu rambu-rambu? Lihat Pak, kan beca ada di situ di palang hitam, tanda nggak boleh. Nah, itu rambu-rambu yang dipalang kan becanya nggak ada muatan, ini kan ada. Cek Gus Dur mantap, belah orang Madura bisa, nggak, saya tenang Cek Gus Dur. Ya, bapak yang salah itu, ini muatannya gede. Gus Dur seri meh, masya Allah, tukang becak ya, benar gila, polisi engel ya. Tapi di situ kan ada merek di bawah, beca dilarang masuk, nggak bisa baca. Jadi bisa saya, kenapa nggak bisa? Kalau saya bisa baca, pasti saya jadi presiden. Atau minimal kayak bapak jadi polisi, ya udah langsung. Cek Gus Dur orang Madura pasti bisa. Tapi kalau tukang becanya orang Betawi, saya mending turun Cek Gus Dur. Itu bisa nyindiran orang Madura, kritik karebat pemikiran, ada pola pikir datang kadi kritik sampai kadinya Gus Dur. Ya Allah ya Rabb. Gus merasa sedih atau enggak ini lengserkan? Bahagia saya. Loh kenapa? Saya tidak merasa kehilangan jabatan, justru yang saya pikirkan adalah sekarang sedih saya selama saya jadi presiden setahun setengah, yang saya sedihkan pita kaset saya hilang. Bingung enggak begini? Kita kan menyebar dunia, pita kaset saya yang saya idolakan hilang dengan begitu saja. Nah ya kan kelas tasawuf kan, kelas sufi. Ente keharti kan, ente mengkeharti seri. Lantaran ente keharti odom. Ya, di diri urang daya pita kaset anu terekam ku Gusti Allah per hari-hari direkam teknya. Selama saya jadi presiden justru pita kaset saya yang hilang. Ialah keistimewaan Gus Dur. Tuh, saya bahagia dilengserkan. Itu kan dizolimi, secara zahir saya dizolimi, tapi itu adalah utusan Allah. Urusan syariat yang zolim dan dizolimi nanti akan disidang di hadapan Allah. Tetapi saya sangat bahagia dilengserkan. Yang sedih adalah selama saya menjabat jadi presiden, pita kaset saya hilang. Terhati kan? Tuh, itu empat unggal poe hilang banget pita. Ini pita kaset ke mana ini di orang? Pikiran nangis lain ke Allah baik orang. Pikiran nanti karena dunia baik, mending memboga dunia henteu nya mikiran baik nya teu beunang-beunang, rugi 12 sama wasit percis bos main sepak bola Indonesia.
jangan pernah diadukan menang aja elehna 24 30 di luar negeri batil kayak main bola anu elehna puluhan kakak di Indonesia alhamdulillah rabbil alamin